itu takwa. Jadi Allah Ta'ala ini dilarang, kada boleh ini, kada boleh berzina, kada boleh membunuh, kada boleh mencuri dan lain sebagainya. Dilarang oleh Allah Ta'ala, dilarang oleh Rasulullah. Nah maka kita taat kepada Allah Ta'ala, taat kepada Rasulullah, dan mengerjakan itu namanya orang yang bertakwa. Sebaliknya, kalau dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, melanggar apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, nah maka itu namanya takwa. Makanya dalam Al-Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian dari Allah Ta'ala, wahai orang-orang beriman, fa inna khairaz zadi taqwa. Ada bahwasanya sebaik-baik bekal kalian nanti di akhirat di Allah Ta'ala itu takwa, itu fattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang berakal di Allah Ta'ala. Jadi takwa itu yang dapat menyelamatkan kita baik di dalam kubur maupun di akhirat nanti. Jadi jangan sampai kita terjerumus. Kita sudah tahu, jangan sampai melakukan apa yang sudah dilanggar, yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai. Selalu kita berdoa. Doanya apa? Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Atau baca setelah sujud terakhir, dan sujud terakhir itu baca 7 kali ihdinas siratal mustaqim, 7 kali dibaca. Supaya apa? Supaya mudah-mudahan dengan kita membaca doa tersebut Allah Ta'ala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, kepada petunjuknya yang benar. Kita baca terus doa tadi, Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa ihdinas siratal mustaqim. Sudah ketiga sujud terakhir dalam sembahyang yang tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu baitan yadkhuluhu muhannasun. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala melaknat rumah yang dimasuki oleh bencong. Bencong masuk rumah itu dilaknat oleh Allah Ta'ala. Hati-hati, bencong hati-hati, jangan sampai masuk ke rumah. Karena itu merupakan orang yang melanggar atau orang yang membangkang dengan Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi dulu lah, ya sendiri, namanya hendak bergunting, kalau jangan lawan bencong di sini. Beginian lakian enggak. Walaupun misalnya bencongnya yang beginian sudah, tapi dasar lakian asalnya ya Pak. Kalau beginiannya yang kayak biasa-biasa aja ya. Kalau kita ini biasa-biasa aja sebagai beginian, lalu kan Bapak ini akan biasanya tidak gunting sama bencong, jangan. Tapi mana gunting atau anak Bapak tuh masalah ini berkeribat-keribat tuh kan, yang awal beginian jual, jangan mau bencong. Walaupun gratis, jangan jual. Gratis bencong, jangan. Itu orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Apanya kita tempat di situ, terduduk di situ, takutannya kalau Allah Ta'ala melimpahkan laknatnya, kita yang hati-hati benar. Atau lakian beginian, mau pakai lakian sama ini. Tomboy dari sama aja juga, hati benar. Jangan sampai masuk bencong tadi ke dalam rumah. Jangan sampai. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ya Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-mukhannisiina minar rijal. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasulullah melaknat lelaki yang menyerupai beginian, ya tadi bencong, baik daripada segi pakaian atau segi pandiratnya atau dari segi berjalannya, semua kan kena.
lelakian mau empati gaya pemilihan pandirnya misalnya namanya pemilihan gambar pandirnya itu sama. Muhannisina minal rijal, laki-laki yang menyerupai pemilihan itu sama. Di ayat-ayatnya namanya pemilihan kepada lelakian tadi. Nah maka itu sama juga hukumnya kayak laki-laki tadi juga para ulama menyerupai pemilihan juga sama. Atau yang kedua menyerupainya pakaiannya, laki-laki memakai pakaian pembinian. Nah, dipakai pakaian pembinian, pakai rok misalnya, pakai jilbab misalnya. Nah itu termasuk juga daripada ujar Rasulullah al-muqannishina minal rijal, laki-laki yang menyerupai pembinian sama. Atau kalau ada daripada perkataannya, ucapannya atau pakaiannya, dari bentuk tubuhnya, dari gaya berjalannya sama juga. Lakian berjalan namanya pemilihan. Pemilihan berjalan kayak kepang lakian. Saya pakai injot misalnya kan. Nah itu sama laki-laki tadi menyerupai dengan pemilihan juga. Maka Allah Subhanahu wa taala melaknat lelakian yang kayak pemilihan tadi. Laknat semua. Tapi benar lelakian pemilihan sama. Ya, sama semua karena baik dari ucapannya, mandirannya, gaya bicaranya, atau pakaiannya, atau gaya berjalannya, semua atau namanya apapun bentuknya atau bentuk tubuhnya diubahnya namanya pemilihan, makinnya lagi gitu. Lelakian operasinya operasi plastik, ya Allah, rambutnya dipanjangnya, muhadisaba bidzalika. Di dalam Al-Quran itu jadi Imam Ja'far As-Shadiq dulu diceritakan pada masa ala ahdi Tuba, pada masa Raja Tuba namanya. Di dalam Al-Quran itu ada sedikit ceritanya tentang kaum Tuba ini. Tuba itu merupakan dari kita sebuah gelar yang disematkan atau yang diberikan kepada seorang raja yang berada daerahnya itu di daerah Yaman dahulu. Para ahli mufassir, para ahli tafsir. Jadi Tuba ini, Raja Tuba ini namanya di jalur para mufassir itu As'ad namanya, atau Abu Kalbin itu namanya. Jadi Raja Tuba ini hidupnya itu 700 tahun sebelum Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Jadi Raja Tuba ini di dalam riwayat kata para mufassir itu merupakan orang yang pertama kali mengelabui Ka'bah itu ya, Raja Tuba ini. Asalnya Ka'bah itu bentuk lampu mewah ini. Dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam itu Ka'bah itu berbentuk batu besar aja. Ada pintunya ada lampunya ada. Pada saat kaum Tuba ini, Raja Tuba ini datang ke kota Mekah. Pada saat itu dalam satu riwayat itu diceritakan ada anak buah kaum Raja Tuba ini dibunuh oleh orang Mekah. Lalu Raja Tuba ini hamuk sini sangit, anak buahnya dibunuh oleh orang. Lalu akhirnya sedih anak menyerang, hendak diserang sedih ke kota Mekah. Ketika itu sudah menyusun rencana Raja Tuba dan anak buahnya ini menyusun rencana
Sekalinya datang dua pendeta dari Yahudi datang kepada Raja Tuba. Wahai Raja, belum dengar dia ini hendak menyerang kota Ka'bah itu Pak, hendak menyerang kota Makkah dan Ka'bahnya itu Pak. Dia aja Raja Tubanya, aku hendak menyerang orang-orang Makkah yang membunuh anak buahku itu. Lalu Jarrahim atau pendeta buah Yahudi ini dia kada awal Pak, ada awal dia hancurkan Ka'bah atau dia kada awal memerangi orang-orang yang ada di Madinah maupun di Makkah itu. Karena di Madinah itu merupakan tempat tinggalnya karena Nabi akhir zaman dari orang Yahudi. Singkat cerita, akhirnya karena jadilah Raja Tuba tadi menyerang orang yang membunuh anak buahnya tadi. Lalu pendeta Yahudi tadi menyuruh Raja Tuba ini untuk pergi ke Makkah dan mengikuti gawian orang yang ada di sekitar Ka'bah. Akhirnya Raja Tuba ini tulang ke Makkah, datang ke Ka'bah, tawaf. Cuma pada saat itu di sekeliling Ka'bah ini banyak patung-patung berhala-berhala. Berhala-berhala itu banyak di sekeliling Ka'bah. Dan juga darah-darah orang yang haid, kebinian haid diandaki buat orang-orang situ juga berhari pada zaman jahiliyah itu diparak para Ka'bah itu dan lain-lain yang kotor-kotor diandaki di situ. Datang Raja Tuba tadi diberasihi apa kesemuaan, diberasihi kotoran-kotorannya ada lagi dan juga berhala-berhalanya ada lagi. Dan juga akhirnya Raja Tuba tadi mengambil pelepah kurma. Jadi pelepah kurma itu diolah sidin besan kelambu Ka'bah tadi. Nah, jadi sidin itu yang pertama menurut para mufassirin yang mengelambui Ka'bah tadi, Raja Tuba tadi. Tapi dengan pelepah kurma sidin mengelambui Ka'bah tadi. Dan setelah dengan pelepah kurma tadi, sebenarnya saya juga mimpi. Di dalam mimpi sidin tadi, dalam mimpi tadi ganti pelepah kurma yang ada di Ka'bah tadi dengan kain yang lebih baik. Dan akhirnya lalu diganti menjadi kain ulang di Ka'bah tadi, yang kiswah Ka'bah tadi atau lampu Ka'bah tadi diganti dengan kain. Akhirnya di mimpi pulang cari lagi yang lebih baik, kain yang paling baik. Akhirnya diambillah kain daripada negerinya itu, di negeri Yaman itu kain yang paling baik kesan mengelambui Ka'bah. Dan juga pada masa Raja Tuba itu datang ke kota Makkah selama 6 hari. Akhirnya Ka'bah itu yang asalnya ada berpintu diolah sidin pintunya jadi berpintu sampai wah ini Ka'bah itu berpintu, sampai wah ini Ka'bah itu bakal lampu. Nah, walaupun kaum Tuba dan Raja Tubanya ini merupakan orang-orang yang kada beriman melawan Allah Ta'ala, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hikmahnya kalau kerja Raja Tuba dan anak buahnya tadi Ka'bah tadi sampai waktu kada berlaku batu aja bentuknya, tempat hikmahnya. Dan juga Ka'bah tadi ada pintunya. Yang pertama Rasulullah yaitu laki-laki yang menyerupai bebinian. Dan kita wahnya apa? Colong, banci. Nah, kalau lelaki menyerupai bebinian itu dari waktu pagi sampai sore pun Allah Ta'ala murka lawan lelaki yang bencong itu. Nah, murka. Makanya kita ada hadis selanjutnya Allah Ta'ala itu melaknat laki-laki yang menyerupai bebinian.
Yang kedua, ujar Rasulullah SAW, bebinian yang menyerupai lakian. Jadi kita apa bahasanya, tomboy, kalau tidak salah tomboy. Sama itu dilaknat atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita bisa anak jangan diberiakan anak itu bakawan, mesti pembinian diberiakan atau lakian jangan, atau lakian kalau bisa anak bakawanan pembinian aja. Nah jangan yang diberiakan, dijaga betul-betul anak. Yang ketiga, Rasulullah SAW, orang yang melakukan hubungan dengan binatang sama dilaknat oleh Allah Ta'ala, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, dan laki-laki yang melakukan hubungan dengan sesama lelaki atau binian, melakukan hubungan dengan sesama biniannya. Yang empat golongan tersebut, Rasulullah SAW, di pagi hari Allah marah, di sore harinya pun Allah juga murka lawan empat golongan tersebut. Wa ityanul mar'ati fi duburiha a'zamul liwati la yaf'aluhu illa kafirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjima bebinian tapi lewat belakang. Nih dua laki bini tapi menghubungi binian tadi lewat belakang karena lewat muka. Nah itu a'zamul liwat, paling besarnya liwat tadi. Nah, paling besar berhubungan laki-laki sama laki-laki itu ganal-ganal sudah dosanya. Berhubungan bebinian sama binian itu ganal-ganal dosanya. Tapi ada lagi yang lebih besar daripada dua ini apa? Yaitu menghubungi bini melewati lubang belakang. Nah, boleh. Alright, laki melihat macam-macam. Misalnya apakah yang dilihat atau apa? Lalu berimajinasi macam-macam pikiran nih. Namanya laki hendak melakukan hal itu, wajib bebinian tadi menolak. Wajib hukumnya bebinian tadi menolak melakukan apabila lakinya tadi hendak melakukan hubungan melalui lubang belakang tadi. Wajib ditolak, jangan dimakan, berdosa. Nah wajib, karena itu hukumnya haram hukumnya melakukan hubungan melalui lubang belakang tadi. La yaf'aluhu illa kafirun, tidak akan melakukan perbuatan tersebut kecuali orang yang kafir aja. Nanti orang kafir, orang dalam Islam kan tidak. Nah, dalam orang kafir aja. Kenapa jadi disebut kafir? Karena ini menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita ini di dunia ini, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan penjaranya orang-orang beriman. Dunia ini penjara, mengingat penjara. Kenapa jadi disebut penjara? Karena di dunia ini kita banyak aturan. Yang orang, ya Allah Ta'ala ini kada boleh, ya Rasulullah ini kada boleh, ini jangan digawi, ini jangan digawi. Nah makanya kita hidup di dunia ini kada bebas, ada aturan. Sebaliknya ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa jannatul kafiri, surga itu ibaratakannya itu surga bagi orang-orang kafir. Kalau orang kafir ya bebas sih melakukan apa aja, hendak ini, hendak itu, ada apa-apanya. Dilegalakannya ini, dilegalakannya itu, terserah ini aja. Tapi ingat, di akhirat nanti, karena orang-orang kafir itu akan dibalas oleh Allah Ta'ala, nah itu dimasukkan ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Sebaliknya orang beriman, dunia ini sebagai penjara, tapi sudah meninggal, masuk alam kubur sampai ke akhirat, itu
itu merupakan kesenangan bagi orang-orang beriman. Kesenangan. Makanya kita ini di dunia ini dua aja pilihannya. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin itu dua aja pilihannya. Hendak di dalam kubur kita ini menjadi raudhatun min riyadil jannah atau hufratun min hufratil niran. Pilih dua aja. Hendak kubur kita ini menjadi taman daripada taman surga, atau kuburan kita ini menjadi jurang daripada jurang api neraka. Pilih aja dua. Pilih kita. Hendak mana kita? Hendak kubur kita menjadi taman surga, atau hendak kuburan kita menjadi jurang daripada jurang api neraka. Kalau kubur ini kiamat kecil. Amun yang dikubur ini orang sudah selamat juga pasti di akhirat kena. Tapi sebaliknya amun yang dikuburan ini kada selamat, dipukuli malaikat berhemat macam-macam, ada kaum menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir, maka di akhirat juga kena dipukuli juga oleh malaikat. Nah, makanya kita masing-masing kita memilih, pikirkan masing-masing hendak dibawa kemana diri kita ini. Amunnya sudah meninggal ini hendak dibawa kemana diri kita ini. Hendak dibawa kepada jurang daripada jurang api neraka, atau hendak dibawa kepada taman daripada taman surga. Masing-masing kita pikirkan. Raja Tumba dan anak buahnya Nabi Ka'bah ini sampai waktu kan pelaku batu aja bentuknya, tempat hikmahnya, dan juga Ka'bah tadi ada pintunya. Nah, ada pintunya itu hikmah daripada untuk Pak dan rajanya tadi datang memotong Mekah. Nah, jadi Rasulullah SAW ada dulu pada masa kaum Tuba itu yang melakukan pembelian sama pembelian dari muka sama pembelian di sini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akhirnya membinasakan kaum Tuba tadi dengan sebab diantaranya suka bebinian sama bebinian tertuju loh bebinian. Nah, itu bahaya. Bahaya, hati-hati benar. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarallahu azza wa jalla nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu sana'a lahu jilbaban min narin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengolahkan gasan bebinian yang ketujuh lawan bebinian itu mengolahkan jilbab Allah taala di hari kiamat. Tapi jilbabnya ini kada sama dengan jilbab yang ada di dunia. Kalau jilbab yang ada di dunia ini terbuat dari kain, terbuat dari benang, dari kapas dan lain sebagainya asalnya. Tapi kalau di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala mengolahkan jilbab gasan bebinian yang ketujuh lawan bebinian lain, itu jilbabnya dari api jadinya. Nah, dari api. Ya, panasnya dari api. Sedangkan kita aja bebinian aja dah. Makanya jilbab yang biasa dari kain aja, di hari yang panas tuh panas-panas sudah rasanya kepaluan biasanya. Apalagi jilbabnya ini dari api. Alhamdulillah. Wa dir'an min narin, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengolahkan baju kurung dari api juga. Jilbabnya dari api, bajunya pun juga dari api. Wa nitaqan min narin, dan juga selendangnya pun juga dari api. Wa tajan min narin, dan mahkotanya dari api dua sama. Wa khuffaini min narin, dan dua sepatunya pun juga terbuat dari api semua. Jadi api semua yang dipakai oleh bebinian yang ketujuh lawan bebinian yang lain. Allah Subhanahu wa taala membuatkan semua pakaiannya dari atas kepala sampai batis, dan
Itu dari mahkota sampai kepada sepatunya itu semuaan dari api semua. Alhamdulillah ini jari. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari ini. Banyak sudah orang ini punya sama punya, lakian sama lakian. Wa fi khabarin akhar, dalam kabar yang lain, annal mar'ata idza raqibatil mar'ata, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang perempuan apabila menjima perempuan yang lain, ya'murullahu subhanahu wa ta'ala malakan, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seorang malaikat ayyasna'a lahunna jilbaban min narin, untuk membuatkan bagi perempuan tadi jilbab dari api, wa dir'an min narin, dan juga baju dari api, wa khufan min narin, dan sepatu dari api juga, wa min fawqi dzalika kullihi haqqun min narin muli'a aqarib, dan juga dari yang lebih daripada itu, bahkan dari Rasulullah SAW berhak daripada api tadi yang dipenuhi daripada kalajengking jiwa. Ini kita hati-hati benar, kita jangan sampai keluarga kita terjerumus daripada diri kita dan keluarga kita terjaga. Kalau perlu tuh anak itu sampai HP-nya tuh kita memberikan anaknya HP-nya itu punya auto, kita cek terus, kita cek HP anak, jangan sampai kan dikontrol pergaulan anak, karena wah ini macam-macam sudah, apa-apa yang sama macam-macam. Hati-hati mana kita jaga jujur kalau diri kita dan keluarga kita, supaya jangan masuk ke dalam api neraka. Dalam hadis yang lain, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Sayyidina Abu Hurairah, ada 4 golongan yang di pagi hari mereka itu dimarahi, dapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu sore pun Allah taala murka dengan 4 golongan tersebut. Yang pertama Rasulullah yaitu laki-laki yang menyerupai bebinian. Dan kita wah ini apa? Colong, banci. Nah kalau lelaki menyerupai bebinian itu dari waktu pagi sampai sore pun Allah Ta'ala murka lawan lelaki yang bencong tadi itu. Nah, murka. Makanya kita ada hadis selanjutnya, Allah Ta'ala itu melaknat laki-laki yang menyerupai bebinian. Yang kedua, ujar Rasulullah SAW, bebinian yang menyerupai lakian. Jadi kita apa bahasanya?